Perkenalkan, nama saya Devriana Azaria. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan WiFi Lab dengan WLC. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami fungsi WLC dan yang kedua mensimulasikan WiFi dengan WLC. Dasar teori, access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk saling terhubung satu sama lain. Access point sama seperti hub atau switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Berdasarkan fungsinya, kita dapat mengkategorikan access point dalam 3 jenis, yakni access point standalone, multifunction, dan controller. Untuk access point standalone, yaitu access point yang menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Access point multifunction merupakan kombinasi dari 2 atau lebih perangkat. Dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Router wireless yang digunakan ISP, Internet Service Provider, untuk menyediakan koneksi internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat, access point, switch Ethernet biasa, dan router. Selanjutnya, access point controller berfungsi sebagai client wireless LAN controller atau WLC. Secara teknis, access point controller dikenal sebagai lightweight access pin atau LWAP. LWAP tidak mengambil keputusan penerusan apapun setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung, alih-alih meneruskan ke perangkat tujuan yang meneruskan frame itu ke WLC. Access point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. Access point mendukung 2 jenis standar, yaitu Ethernet dan WiFi. Access point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. Berdasarkan fungsionalitas, access point dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu standalone, multifungsi, dan controller. Access point standalone berfungsi di jaringan wireless persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. Untuk mengkontrol akses yang tidak sah, access point menggunakan otorisasi. Untuk memperluas area jangkauan, beberapa access point digunakan bersama di wilayah pengontrolan LAN wireless. Access point yang bekerja di bawah WLC dikenal sebagai LWAP atau Lightweight Access Point. Dalam penyimpanan WLC LWAP, WLC mengontrol dan mengelola semua LWAP. Sedangkan LWAP itu berfungsi sebagai jembatan antara WLC dan perangkat akhir. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Nah, ini merupakan skema jaringan yang akan kita buat. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi Lightweight Access Point yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur Lightweight Access Point dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. WLC-nya nanti dengan IP 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.1. DHCP pool-nya dimulai dari 10 sebanyak 10 user. Dimulai dari IP 10 sebanyak 10 user. Kemudian SSID di lantai 1 AP1, SSID di lantai 2 AP2, dan SSID lantai 3 adalah AP3. Pertama, kita buat dulu skemanya di Cisco Packet Tracer. Oke. Yang pertama, kita keluarkan dulu WLC-nya. Ini ada di wireless device, kemudian drag WLC. Oke. Selanjutnya kita keluarkan ada satu switch.
Kemudian 3 access point. Kita keluarkan yang LAP ini supaya bisa disentralisasi. Oke. Langsung saja kita sambungkan dengan kabel yang pilih yang otomatis. Oke. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device VLC, lab PT, PT switch, dan tablet sebagai kliennya. Setting VLC secara statik. Double klik VLC. Config grid management. IP address-nya adalah kita sandingkan seperti ini. IP address-nya adalah 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Setelah itu, aktifkan DHCP service di VLC seperti gambar berikut. Kita aktifkan DHCP on. Pool name-nya kita bikin pool VLC. Default gateway-nya tadi 192.168.1.1. DNS servernya 0.0.0.0. Kemudian start IP address-nya tadi dimulai dari 10, 92.168.1.10. Kemudian subnet masknya 255.0. Maksimumnya tadi adalah ini kok 50. Maksimum usernya tadi diminta 10. Kemudian ini FTP servernya 0.0.0.0. VLC addressnya 192.168.1.2. Pinnya masing-masing LAP secara berturut-turut dari kiri ke kanan, yaitu lantai 1, LT2, LT3. Kita ganti namanya. Harus diangkat dulu. Dari kiri ke kanan diganti LT1. Ini LT3. Selanjutnya create new SSID secara berturut-turut. LT1 sama dengan AP1, LT2 AP2, LT3 AP3 dengan authentication disable. Oke.
kita masuk lagi ke WLC, kita sandingkan saja seperti ini. WLC wireless LAN, kemudian select WLAN nya namanya LT1, SSID nya pakai AP1, kemudian disable, save. Kita ulangi lagi. Itu udah ke save ya. LT2 AP2 disable, save. LT3 AP3 disable, save. Oke, selanjutnya setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantai access point terpasang. AP group. Selanjutnya kita buka AP group, new, lantai 1, anggotanya LT1 sama LT1, save. Kemudian new lagi, lantai 2, anggotanya ada, save. New, lantai 3 ada ini sama ini, save. Selanjutnya setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan dan amati koneksi tablet setelahnya. Tablet 1, double klik, kita masuk ke config, wireless 0, kemudian kita pasangkan SSID nya itu dengan AP1, AP1 disable, DHCP, oke, close. Ini sudah terhubung. Kemudian kita ulangi ini dengan AP2, oke. Kita ulangi pada tablet 3, SSID nya dengan AP3. Buat video hasil percobaan Anda, kemudian upload di channel YouTube yang telah ditentukan. Buat deskripsi buat agar AP menggunakan salah satu authentication, misalnya web, LC, LAN. Kita buat yang lantai 3 dengan keamanan. Yang kedua, 3, 4, 5, 6. Save. Oh, minimal 8, 6, 7, 8. Save. Setelah itu, maka jika tablet ingin terhubung dengan AP lantai 3, dia harus tahu passwordnya tadi. Wireless 0, dia harus memasukkan passwordnya juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika tablet 3 sudah memasukkan autentikasi atau keamanannya, dia baru bisa terhubung lagi dengan AP lantai 3. Sekian praktikum WiFi LAP dengan WLC. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.